Oke, baik. So- Halo, jadi saya mau menjelaskan tentang codingan saya, yaitu dengan judul klasifikasi risiko gagal bayar pinjaman. Nah, yang pertama ini adalah instalasi dan impor pustaka. Bisa dilihat saya ini ngeplay ini. Lalu kemudian pemuatan dataset ya. Ini datasetnya udah secara internal, jadi tidak perlu upload manual. Ini datasetnya. Hmm. Lalu dilakukan eksplorasi data untuk dan ini untuk eksplorasi data dari tiap kolom, ringkasan statistik, dan pengecekan data kosong. Begini kurang lebihnya. Lalu dilakukan distribusi kelas target di sini supaya ketidakseimbangan terlihat dengan codingan ini. Jadi target aktual status yang ini untuk menetapkan kolom yang ingin diprediksi. 0 lunas, 1 gagal bayar. Lalu yang value counts ini untuk menghitung banyaknya tiap kelas, berapa banyak tiap kelas. Di sini hasil yang muncul itu tiap kelas, eh, distribusi kelasnya ada 129 lunas dan 5 gagal bayar. Lalu korelasi antar fiturnya itu seperti apa? Jadi seperti ini ya. Kalau target sama dengan expected profit ini, eh, bentar, ini korelasi antar fitur terlebih dulu. Ini untuk pemrosesan dan pembagian data. Jadi expected profit dibuang dari fitur karena berkolerasi langsung dengan hasil akhir pinjaman. Lalu pembagian latih uji 80 banding 20 stratified agar proporsi kelas terjaga seperti ini. Lalu dilakukan penyeimbangan kelas dengan SMOTE. SMOTE ini hanya dilakukan pada data latih, bukan di data uji, jadi supaya evaluasi tetap jujur. Seperti ini gambarnya ketika sebelum SMOTE dan sesudah SMOTE. Nah, di sini terlihat mana yang lunas dan mana yang gagal bayar. Lalu dilakukan pelatihan model 4 skenario, ada yang pakai decision tree tanpa SMOTE, decision tree dengan SMOTE, random forest tanpa SMOTE, dan random forest dengan SMOTE. Ini pelatihan ini dengan coding yang ini. Lalu dilakukan evaluasi model. Semua model diuji pada data uji yang sama. Fokus utama recall kelas 1, gagal bayar, dan F1 score, bukan akurasi. Lalu langkah berikutnya buat kode dengan hasil. Seperti ini. Ada visualisasi perbandingan metrik seperti ini. Lalu ada confusion matrix tiap model.
seperti ini. Lalu ada klasifikasi report dengan model terbaik yaitu RF plus mode. Dan ini adalah kurva perbandingannya. Bisa dilihat di sini. Terus fitur paling berpengaruh ini adalah dengan prop default. Nih. Dengan rate-nya hampir di 0,25. Untuk visualisasi pohon keputusannya adalah seperti ini. Dan ringkasan rekomendasi pendukung keputusan seperti ini. Rekomendasi model dengan SMOTE umumnya lebih baik mendeteksi pinjaman beresiko, meskipun akurasi total bisa sedikit turun. Pada konteks kredit ini pertukaran yang tepat, melewatkan satu kasus gagal bayar lebih merugikan daripada salah menandai pinjaman sehat. Fitur dengan importance tertinggi seperti probabilitas default in rate, DTI, revolve OD dapat dijadikan indikator utama dalam proses screening persetujuan kredit. Pinjaman dengan probabilitas gagal bayar tinggi sebaiknya ditandai untuk ditinjau ulang sebelum disetujui. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.